Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngejelasin kenapa sih si regulator gas ini menjadi faktor penentu apakah water heater kalian itu bisa nyala atau enggak. Nah, video sebelumnya gue udah ngejelasin apa sih penyebab dan gimana step-stepnya misalkan kalian pengen nyelesain masalah si water heater yang nggak nyala. Ini videonya nih, kalian harus tonton ini. Dan gua di sini bakal ngejelasin secara spesifik kenapa sih bisa berpengaruh itu ya untuk si regulatornya. Nah, jadi misalkan kalian pakai water heater gas sama kompor itu berbeda banget spesifikasinya. Sebenarnya semua regulator yang ada di pasaran itu bisa aja sih nyalain kompor keduanya, mau itu water heater atau enggak kompor biasa. Tapi misalkan yang ada di pasaran itu cenderung emang spesifikasinya itu buat penggunaan kompor biasa. Nah, kebetulan kompor biasa itu daya ini ya, misalkan anggap aja selang dan mengalirkan gas, dia itu maksimal itu 8 poin gitu untuk tekanan maksimalnya. Lebih dari itu dianggap kebocoran. Nah, tapi kalau untuk water heater, proteksi seperti itu tuh nggak berlaku gitu ya. Jadi water heater itu lebih daripada kompor untuk tekanan gas yang dibutuhkan untuk menyalakan api gitu ya. Jadi secara penggunaan gas, si water heater itu lebih banyak menggunakan gas daripada si kompor. Otomatis secara tekanan, si regulatornya pun harus menyesuaikan. Jadi misalkan kita pakai regulator kompor biasa, tapi kita pakai water heater gitu ya untuk nyalainnya. Ya kadang-kadang si proteksi si ininya ya si regulatornya itu menganggap kalau si water heaternya itu atau ya secara umum dia itu ada kebocoran. Soalnya dia tuh kayak apa ya mengeluarkan gasnya itu lebih lebih dari 8 poin. Sedangkan kalau water heater kalau yang gue pelajarin gitu ya bisa lebih dari 8 poin, mungkin 10 poin lebih besar penggunaannya daripada kompor biasa. Nah, makanya proteksi di regulatornya itu apalagi emang khusus buat gas itu sebenarnya nggak berlaku. Hal itu yang menjadikan si kompor kalian tuh walau dicolok udah bener si gasnya masih ada dan udah karetnya udah dibenerin dan segala macem, ya tetap aja si regulatornya itu ngedetect kalau ya ini tuh ada kebocoran. Padahal enggak, emang konsumsi si water heater tuh ya emang segitu besarnya gitu. Nah, jadi solusi yang bisa kalian berikan yaitu adalah mengganti si ininya ya, si apa ya sih regulatornya. Nah, jadi sebenarnya cara kerjanya itu seperti yang tadi. Nah, di sini tuh ada pelor pengaman gitu ya. Jadi misalkan lebih dari 8 tekanan 8 gitu ya, 8 poin. Si pelornya itu bakal menutup si yang ada di sini. Tapi misalkan water heater, kebetulan water heater itu tekanannya itu lebih dari 8 poin, ya si pelornya itu nutupin selang. Di satu sisi itu menjadi suatu proteksi, di satu sisi itu benar-benar ngeganggu. Apalagi misalkan kita lagi butuh mandi air panas. Solusinya salah satunya adalah kalian ganti regulator yang biasa tadi menjadi regulator yang agak high spec gitu ya. Secara proteksi dan semacamnya. Salah satunya ada ini gue pakai Wingas dan gue no komplain dengan regulator seperti ini. Nah, ini tuh gue pakai di water heater aman-aman aja dan dia itu mempunyai salah satu keunggulan, dia tuh ada double lock. Nah, untuk lockingnya itu ada dua, yang satu ada di sini, yang satu bisa diputar ke atas. Dan si regulator seperti ini dia itu lebih aman dikarenakan kan kalau regulator biasa itu dia itu harus ada karet sini dulu ya, di ini tuh harus diganti-ganti sampai pas, sampai benar-benar nggak gojlak gitu. Tapi kalau yang ini dikarenakan ada penguncian ganda, mau pakai karet seperti ini atau nggak pakai karet seperti ini masih bisa digunakan dengan aman, dengan rapih tanpa kebocoran. Jadi si regulatornya itu nggak akan ngedetect kalau ini tuh bocor atau nggak pas, soalnya pengunciannya itu ada double lock gitu. Yang satu udah dikunci. Nah, sebenarnya kayak gini juga udah bisa nyala sih, tapi karena biar lebih aman lagi ya kita turunin aja sih ininya biar lebih aman lagi untuk pengunciannya. Tuh ini bener-bener solid, bener-bener kuat. Tapi sebenarnya misalkan kalian pakai satu aja kayak uh, ini ya regulator yang biasa ada di pasaran, ini sebenarnya udah aman sih. Tapi karena ada double lock
ya ini lebih aman lagi. Ini recommended banget buat penggunaan water heater. Nah, sebenarnya water heater jenis ini ada proteksi juga seperti pelor di sini, sama seperti yang biasa. Tapi dikarenakan ini mungkin spesifikasinya lebih tinggi ya gitu. Jadi mau dipakai di kompor biasa yang tekanannya di bawah 8 poin atau enggak water heater yang lebih dari 8 poin, ini masih tetap aman. Gua no debat, no komplain dengan penggunaan ini ya, regulator sejenis ini. Gua nggak ada masalah dan gue bisa menikmati air panas dengan lancar tanpa ada ini ya komplain. Biasanya kalau gue pakai yang seperti ini nih, gue bakal tunjukin di layar. Gue sebelumnya pakai itu harganya lebih murah. Nah, biasanya gue bermasalah di karetnya. Itu tuh bener-bener harus pas, harus gue ganti ganti, harus gue bulak balik. Kadang-kadang gue harus minta ke warungnya lagi. Itu bener-bener ngeribetin banget. Dan saat dikunci, kalaupun si karetnya udah pas, saat dikunci ya itu nggak terkunci. Jadi sini tuh rada oblak gitu ya. Mungkin karena itu ada gas yang keluar, ada bocor juga. Jadi itu menjadi salah satu kerugian gue juga. Udah mah gasnya itu kecil, habis itu bocor. Ya kadang-kadang si regulatornya itu ngedetect ya kalau itu tuh ada kebocoran parah gitu. Padahal ya emang penggunaan si water heater tuh emang tinggi gitu. Jadi ya lebih baik kalian ganti yang seperti itu. By the way, di sini hujan, sorry banyak noise-nya, dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Link pembelian regulator ini ada di deskripsi. Jadi langsung aja check out.